Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan kita hari ini yaitu mengenai munakahat, tentang nikah. Definisi nikah itu sendiri adalah menurut bahasa berarti menghimpun ataupun mengumpulkan. Berkumpul atau menghimpun itulah menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, laki-laki dan perempuan diikat dalam satu ikatan yang sah. Yang dimaksud itu ijab dan qabul nantinya. Yang dia nikah itu adalah bukan mahramnya, bukan muhrimnya. Kalau orang Indonesia bilang muhrim, kalau bahasa aslinya itu mahram. Bukan maknya, bukan adiknya, bukan menantunya. Nah, ada nanti namanya mahram yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Dalil-dalil perintah pernikahan ini dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di dalam Al-Quran itu sendiri sangat banyak ayat yang menganjurkan tentang menikah. Sangat banyak ayat-ayat yang mengharuskan kita untuk menikah. Bisa kita baca sendiri di dalam surah Ar-Rum ayat 21, surah Az-Zariyat ayat 49, Yasin 36, surah An-Nahl 72, surah At-Taubah ayat 71, surah An-Nisa ayat pertama, surah An-Nur 26, surah Al-Fatir ayat 11, surah Asy-Syu'ara ayat 11. Masih banyak lagi. Ini mungkin yang bisa kita pahami dari tujuan beberapa ayat yang Bapak sanjungkan ini. Itu tak lain dan tak bukan, tujuannya adalah menganjurkan kita untuk mengenai hadis dari Rasulullah SAW. Masih banyak lagi sebenarnya. Ada beberapa hadis yang bisa kita kutip. Yang pertama dari Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anhu, nikah itu sunnahku kata Rasul. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. An-nikahu sunnati. Faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Orang yang tidak mengajarkan sunnahku berarti bukan golonganku kata Rasul. Terus apa lagi? Jika datang melamar kepadamu orang yang engkau senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan putrimu. Jika kamu tidak menerima lamarannya, niscaya terjadi malapetaka di bumi dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, kalau ada orang melamar anak kita atau datang orang melamar kita, baik akhlaknya, baik agamanya, terima. Karena kenapa? Kalau nanti gara-gara mahar yang tinggi kita buat, atau misalnya dia datang belum punya apa-apa, lalu kita menolaknya, maka nanti yang terjadi adalah zina merajalela. Dikarenakan belum bisa menikah. Itu yang jadi bahaya. Makanya bilang Rasul, malapetaka terjadi di muka bumi dan kerusakan. Karena apa? Karena itu tadi, nikah sekarang itu mahal. Gara-gara itu ditinggikan maharnya,
harus berpesta. Padahal itu tidak ada anjuran Rasulullah yang maharnya tinggi. Bahkan di dalam hadis lain dijelaskan, perempuan yang solehah itu adalah yang memudahkan maharnya. Terus, saling menikahkanlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah keturunan. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah di tengah umat akhirat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Artinya dari hadis ini Rasulullah menganjurkan kita untuk menikah. Karena dengan pernikahan nanti kita akan mendapatkan keturunan. Dan keturunan yang banyak, kata Rasul, dia akan bangga melihatnya nanti di hari kiamat. Terus yang hadis paling populer yang biasa kita dapati dan biasa disampaikan oleh para ustaz kita, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil bashar wa ahsanul farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija'un. Wahai para generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah atau kawin. Karena ia menikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat mengendalikannya. Hadis muttafaqun alaih, artinya hadis ini sangat kuat sahihnya. Di dalam hadis ini dapat kita pahami kalau kita seorang pemuda yang sudah sanggup ba'a, baik secara zahir maupun batin, baik secara materi ataupun material, itu wajib, kata Rasulullah, segera menikah. Karena apa? Dengan menikah ini, di hadis ini jelaskan ada dua manfaat untuk menikah itu. Walaupun masih banyak lagi di hadis lain Rasul menyebutkan tentang hikmah atau manfaat daripada menikah ini. Di hadis ini dijelaskan ada dua. Yang pertama, dengan menikah, insya Allah pandangan kita akan terjaga. Dan yang kedua, insya Allah kemaluan kita akan bisa kita jaga. Terus, adapun hukum pernikahan itu ada 5 sebenarnya. Mungkin selama ini kita hanya tahu pernikahan itu hanyalah sunnah. Perlu kita bahas kenapa sampai 5 hukum nikah ini. Yang pertama yaitu mubah. Pada dasarnya semua hukum itu adalah mubah. Illa kecuali datang dalil yang mengharamkannya atau datang dalil yang membuat dia menjadi sunnah ataupun wajib. Terus, nikah itu bisa menjadi wajib apabila seorang itu sudah mampu dan memenuhi syarat serta khawatir akan terjerumus melakukan dosa besar jika tidak segera menikah. Ini hukumnya wajib apabila seorang itu sudah mampu dalam segala hal. Duitnya ada, pekerjaan sudah ada, ekonomi sudah mapan, umur sudah sampai, lalu hasratnya sudah menggebu-gebu, maka wajib hukumnya bagi dia untuk menikah. Kalau tidak dia menikah, maka dia berdosa. Terus, hukum nikah ini bisa jadi sunnah dengan catatan apabila seorang itu sudah mampu dan memenuhi syarat. Syarat di sini artinya ada pekerjaan, ada sesuatu yang bisa menafkahi untuk istrinya nanti. Akan tetapi ia masih sanggup untuk menahan hasratnya tadi. Hawa nafsunya masih bisa dia tahan untuk melakukan dosa besar itu, maka di sini posisi nikah menjadi hukumnya sunnah. Ada juga nikah itu menjadi haram.
Kenapa? Karena seseorang menikah itu hanya untuk biologis semata dan tidak berniat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri yang baik. Artinya dia tidak mau yang lain-lainnya, dia hanya menikah cuma biologisnya saja yang diambil. Dia tidak mau berketurunan, dia tidak mau mencapai ridha Allah bersama. Pokoknya dia yang tahu seperti binatang jadinya. Atau bahkan di dalam kitab fikih yang lain jelaskan, hukum nikah itu menjadi haram apabila seorang itu berniat untuk menyakiti pasangannya. Terus, hukum nikah itu bisa menjadi makruh apabila seseorang yang belum mampu namun memaksakan diri, seperti masih pelajar, SMA, SMP, belum sampai akil umurnya, dewasa betul. Di Indonesia kan sudah dipatokkan itu hukum menikah, bahwa laki-laki minimal umurnya 20 tahun, sedangkan perempuan umurnya minimal 18 tahun. Terus, rukun nikah. Nikah itu menjadi sah apabila telah sesuai dengan rukun nikah. Nikah itu bisa menjadi sah apabila sudah ada yang 5 rukun ini. Yang pertama, calon suami. Mau menikah itu harus ada calon suami. Kalau nggak ada calon suaminya tidak sah nikahnya itu. Syarat calon suami ini beragama Islam atas kehendak sendiri, artinya tidak dipaksa-paksa. Yang kedua, bukan muhrimnya, artinya calon istri dan suami itu bukan mahram. Terus calon suami ini syaratnya tidak sedang ihram haji, karena bagi orang yang ihram haji haram melakukan pernikahan. Terus supaya nikah itu menjadi sah, syarat yang kedua adalah adanya calon istri. Calon istri itu beragama Islam, tidak terpaksa pula. Tidak terpaksa melakukan pernikahan ini, dan bukan mahramnya suaminya nanti, dan tidak bersuami, artinya dia bukan lagi punya suami, tidak punya suami, baik yang artinya baik yang belum pernah menikah atau dia sudah janda. Terus tidak sedang dalam masa iddah, baik iddahnya itu cerai hidup ataupun cerai mati. Kalau cerai hidup kan 3 bulan 10 hari. Kalau dia lagi hamil, iddahnya sampai melahirkan. Kalau cerai mati, iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan calon istri itu juga tidak seorang yang lagi ihram haji atau umrah. Terusnya, syarat nikah yang harus sah itu adanya wali. Syarat wali ini adalah mukallaf, yaitu Islam, dewasa, dan sehat akalnya. Itu namanya mukallaf, sesuai yang tercantum dalam surah Al-Imran ayat 28. Dan wali ini harus laki-laki merdeka, dan dia adil, dan tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah. Dan syarat wali ini mutlak hanya laki-laki, tidak boleh wali itu seorang perempuan. Tidak sah nikah apabila walinya itu perempuan. Yang keempat, pernikahan itu bisa jadi sah dengan adanya 2 orang saksi. Seterusnya, adanya ijab dan qabul. Artinya di sini dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Nanti kita akan perjelas bagaimana tentang ijab qabul ini. Terus, pembagian wali. Wali itu terbagi 2. Ada namanya wali nasab, ada namanya wali hakim.
Kalau wali nasab yaitu yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahinya. Siapa saja nanti akan kita bahas setelah ini. Seterusnya ada namanya wali hakim. Wali hakim itu adalah kepala negara yang beragama Islam di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim yang dilimpahkan kepada pembantunya yaitu Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkannya kepada pembantunya yaitu kepala kantor urusan agama di setiap kecamatan yang sering kita katakan dan istilahkan dengan Pak KUA atau Pak KUA. Itulah namanya wali hakim. Terus, syarat-syarat seorang wali nikah berhak menikahkan wanita mempelai wanita adalah yang pertama, wali itu beragama Islam, laki-laki, balik dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, lalu dia bersifat adil dan tidak sedang ihram haji atau dalam nikah. Wali yang berhak menikahkan mempelai wanita itu yang pertama bapaknya. Kalau masih ada bapaknya, wajib bapaknya menikahkannya. Kalau tidak ada bapaknya lagi, datuknya ataupun kakeknya, yakni bapak dari bapak mempelai wanita. Seterusnya saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya. Terus saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia. Lalu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya. Terus saudara bapak yang laki-laki, artinya paman dari pihak bapak. Bisa jadi adik bapak atau abangnya bapak. Terus anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak bapak. Lalu yang terakhir barulah boleh, kalau tidak ada yang ini barulah boleh wali hakim menikahkannya. Syarat dua orang saksi ini yaitu harus beragama Islam dan saksi itu harus laki-laki. Tidak sah pernikahan seseorang apabila saksinya itu perempuan. Walaupun perempuannya itu banyak, tetap tidak sah lah perempuan menjadi saksi dalam pernikahan. Terus, saksi ini harus balik dan berakal sehat. Jangan pula orang gila. Memang sampai umurnya tapi gila, tidak sah juga menjadi saksi dalam pernikahan. Terus, saksi ini harus yang mendengar. Maaf cakap, tidak boleh orang yang tuli. Dan juga saksi ini harus dapat melihat, tidak orang yang buta. Dan saksi ini juga harus dapat berbicara dan dia berarti bukan orang yang bisu. Lalu seorang saksi itu wajib adil dan tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Itu tadi tentang syarat orang saksi. Terus akad nikah. Akad nikah itu ditandai dengan adanya ijab qabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali yang berbahagia ini. Jika ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini demi kelanjutan dakwah Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.